Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 2 akan mempresentasikan produk kami berjudul lilin aromaterapi dari ekstrak buah parijoto. Sebelumnya perkenalkan dulu anggota kelompok kami yang berjumlah 6 orang. 1 dengan NIM 2020 11058 dengan nama Muhammad Fahrial Irham. 2 dengan NIM 2020 11334 dengan nama Argi Fadul Lisan. Ketiga dengan NIM 2020 11316 dengan nama Dinda Kurnia Chandra Dewi. Keempat dengan NIM 2020 11379 dengan nama Alvina Widayanti. Kelima dengan NIM 2020 11309 dengan nama Linda Ayu Solistiawati. Dan terakhir dengan NIM 2020 11199 dengan nama Nur Khairun Nisa. Pasar dan pemasaran. Kondisi pasar saat ini. Mengetahui proyeksi permintaan terhadap produk dan penawaran pasar dapat dilihat dari banyaknya jumlah target pasar, yaitu dengan melihat jumlah penduduk yang tinggal di daerah Kudus, Jawa Tengah. Proyeksi permintaan untuk setiap tahunnya akan meningkat dikarenakan belum banyak orang mengetahui bahwa buah parijoto ini dapat dimanfaatkan sebagai produk lilin aromaterapi, sehingga masyarakat akan tertarik pada produk ini. Estimasi pasar yang akan datang. Bisnis ini juga tidak tergolong usaha musiman sehingga permintaan selalu mengalir setiap waktu. Soal pangsa pasar, produk lilin memang memiliki pasar tersendiri. Para konsumen lilin aromaterapi biasanya memiliki kecenderungan untuk melakukan pemesanan kembali jika sudah nyaman dengan suatu produk. Estimasi peluang pasar lilin aromaterapi. Produk aromaterapi mulai menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, tren produk aromaterapi ini diminati karena perannya yang mampu mengendalikan stres, membuat rasa relaksasi, dan membantu bagi yang sulit tidur. Dengan melihat pasar baru produk aromaterapi ini, maka peluang untuk menciptakan bisnis lilin aromaterapi cukup menjanjikan. Selain dapat digunakan secara pribadi oleh konsumen, produk lilin aromaterapi kini juga dapat digunakan sebagai hadiah atau souvenir untuk berbagai acara. Strategi pemasaran. Segmentasi demografi. Target pasar usia 18-45 tahun, yaitu laki-laki atau perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan, pekerjaan apa saja, dan dengan penghasilan mulai dari kelas menengah hingga menengah dari bawah ke atas. Segmentasi geografi. Memilih tempat untuk produksi di Kudus, area kota. Segmentasi psikografi. Memfokuskan produknya untuk pada kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas. Segmentasi tingkah laku. Fokus segmentasi dari usaha lilin aromaterapi adalah membuat lilin aromaterapi dengan memberikan manfaat kepada setiap konsumen yang memakai lilin aromaterapi tersebut. Segmentasi individual. Untuk segmentasi individual ini dilihat dari kebiasaan personal masyarakat yang terkadang menggunakan lilin aromaterapi untuk menghilangkan stres, maka produk lilin aromaterapi parijoto ini hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Targeting. Target pasar utama produk lilin aromaterapi adalah remaja dan dewasa serta semua kalangan masyarakat. Positioning, salah satu strategi yang berusaha menciptakan diferensiasi yang unik dalam benak pelanggan sehingga terbentuk citra produk yang lebih unggul dibandingkan dengan produk pesaing. Marketing mix produk. Lilin aromaterapi adalah lilin khusus yang terbuat dari minyak esensial dengan aroma yang begitu menenangkan dan menyenangkan. Harga yang ditawarkan untuk produk aromaterapi sendiri berbeda-beda tergantung dengan seberapa ukuran lilin tersebut, dimulai dari harga 10.000 untuk kemasan kecil sampai harga 85.000 untuk kemasan yang besar. Tempat lilin aromaterapi parijoto ini didistribusikan ke modern retail di daerah Kudus dan sekitarnya. Promosi, penggunaan strategi di 3 platform berbeda yaitu TikTok, YouTube, dan Instagram sebagai media promosi. Untuk lokasi pabrik proses pembuatan lilin aromaterapi parijoto ini, kami letakkan di daerah Gunung Muria, Kudus. Karena di sana dekat dengan distributor bahan utama lilin aromaterapi ini, yaitu buah parijoto. Di daerah Gunung Muria, Kudus, terdapat banyak petani buah parijoto yang menjadi distributor bisnis kami. Dengan begitu, kami bisa memproduksi dengan cepat karena lokasi produksinya berdekatan dengan distributor dan juga dapat mengurangi biaya pengiriman. Nah, untuk lokasi marketplace sendiri, kami buat berdekatan dengan customer agar mudah dijangkau oleh customer. Marketplace terletak di daerah alun-alun Simpang 7 yang lokasinya sangat mudah dijangkau oleh customer. Selain itu juga di alun-alun Simpang 7 sangat strategis karena lokasinya yang ramai. Distributor bahan utama lilin aromaterapi ini yaitu buah parijoto. Di daerah Gunung Muria Kudus terdapat banyak petani buah parijoto yang menjadi distributor bisnis kami. Nah, tidak hanya mengajak para petani buah parijoto, kami juga mengajak para ibu rumah tangga sebagai tenaga kerja dalam proses pembuatan lilin aromaterapi parijoto ini. Dalam proses produksi lilin aromaterapi parijoto ini tidak memakan dana yang begitu besar. Namun, kita bisa mendapatkan keuntungan yang besar karena begitu banyaknya peminat dari lilin aromaterapi pada saat ini. Nah, berikut ini adalah layout pabrik pembuatan lilin aromaterapi dan layout dari marketplace bisnis kami.
Dalam pembuatan lilin aromaterapi ini tidak memerlukan teknologi khusus, karena pembuatan lilin aromaterapi tidak memerlukan banyak alat dan bahan. Kami menggunakan alat-alat ramah lingkungan yang biasa digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Untuk alat-alat yang digunakan dalam pembuatan lilin aromaterapi adalah wadah, sumbu, panci, tusuk gigi, atau tusuk sate, dan gunting saja. Menambahkan pendapatan nasional karena produk ini bisa diproduksi dan dikonsumsi di dalam negeri, sehingga ketika diimpor atas produk dan biaya yang dibebankan lainnya berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Kedua, menumbuhkan industri lain. Dengan adanya bisnis baru ini mengakibatkan atau diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk menumbuhkan industri pendukung lainnya seperti industri yang menyediakan bahan baku ataupun industri dagang lainnya. Inilah merupakan salah satu bukti produktif adanya kegiatan ini. Dan ketiga, mengurangi pengangguran dan menambah pemasukan bagi petani parijoto yang diharapkan kedepannya selain untuk menghasilkan income untuk diri sendiri, kami juga berharap dapat dengan ide ini dapat menjadi jalan bagi petani parijoto di Kudus, karena selama ini hasil panen mereka hanya dijual dalam bentuk mentah, sehingga ketika hasil panen banyak tapi peminat pasar sedikit, hasil panen terbuang sia-sia dan akhirnya banyak buah parijoto yang akhirnya busuk. Selain itu, dengan ide ini kami berharap akan semakin banyaknya masyarakat yang berminat untuk menjadi petani parijoto, karena untuk saat ini petani parijoto masih terbatas. Tentunya dengan hal ini akan mengurangi jumlah pengangguran yang ada saat ini. Dan keempat, memperkenalkan keanekaragaman Kota Kudus. Selama ini buah parijoto dikenal sebagai tanaman khas Kudus yang sering dijual belikan di sekitar daerah wisata Solo, Muria. Karena dengan adanya kegiatan ini, buah parijoto akan semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai salah satu keanekaragaman flora yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan yang ada di Kota Kudus. Selanjutnya pada aspek lingkungan, pada bahan sisa yang berupa tangkai yang digunakan dari pengolahan parijoto, yang berupa tangkai kami gunakan kembali sebagai bahan pembuatan gel hand sanitizer, yang dimana kami memanfaatkan hal tersebut agar mengurangi limbah yang dihasilkan dari produksi poli kami. Selanjutnya, rencana pengolahan lingkungan hidup. Pada umumnya, limbah alam dari tumbuhan yang telah kering akan hangus atau dibuang. Meskipun demikian, ini akan berdampak buruk pada iklim. Sampah yang dibakar akan membuat pencemaran udara yang ditimbulkan oleh asap. Begitu juga jika sampah daun kering diturunkan ke dalam parit, maka akan menekan kecepatan air di musim dingin. Untuk itu, ampas dari sisa pengekstrakan parijoto yang telah menjadi sampah, untuk mengurangi pencemaran limbah, kami jadikan sebagai pupuk organik, yang menjadi pupuk kompos alami dari ampas tumbuhan. Selanjutnya, rencana pemantauan lingkungan hidup. Pada produk aromaware yang kami produksi menggunakan buah parijoto, yang dimana membutuhkan buah parijoto yang dapat menghasilkan ekstrak sebagai bahan utamanya, yang dimana bahan dasar pembuatan aromaware didapatkan dari tanaman di sekitar lingkungan, namun ada di saat dimana pesanan atau orderan yang diperoleh sangat besar, sehingga membutuhkan bahan yang banyak pula. Jika buah dari tumbuhan tersebut diambil secara terus-menerus, akan menyebabkan kematian pada tumbuhan atau bisa terjadi kelangkaan karena tidak dapat berfotosintesis. Untuk itu, perlu adanya penanaman kembali seiring berjalannya bisnis ini. Bidang tanah di sekitar tempat penguburan sampah, sisa pembuatan aromaware dapat menjadi tempat yang cocok untuk melakukan penanaman kembali. Dikarenakan sampah yang dikubur menghasilkan pupuk kompos alami, sehingga baik untuk penguburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Keuangan, kebutuhan dana. Yang pertama, perlengkapan yang diperlukan sebesar Rp188.800.000. Dua, bahan habis pakai Rp302.485.000. Transportasi Rp110.000. Lain-lain Rp990.000. Jadi total keseluruhan Rp1.591.285.000. Sumber dana ada dua, yaitu modal dan pinjaman. Modal Rp233.666 dikali 6 sama dengan Rp1.402.000. Pinjaman totalnya 0, jadi jumlah Rp1.402.000. Metode penilaian investasi. Penilaian investasi terdiri dari perhitungan nilai payback periode atau PP, net present value atau NPV, dan profitability index atau PI. Berikut perhitungannya.
Penilaian investasi. Buyback periode atau PP sama dengan investasi dibagi bracket kurung 8 laba bersih plus depresiasi. PP sama dengan 15.202 rupiah per laba bersih tambah 5% dikali 188.800 rupiah. PP sama dengan 15.202.000 rupiah dibagi 188.648,48 ditambah 9.440. PP sama dengan 15.202.000 rupiah dibagi 178,088 PP sama dengan 8,5 tahun sama dengan 8,5 kali 12 bulan sama dengan 102 bulan 4 hari. Profitability Index PI sama dengan PV per PI. PI 173.52.000 rupiah dibagi 15.202.000 rupiah. PI sama dengan 11,2. Nilai PI lebih besar dari 1 sehingga layak investasi. Net present value atau NPV. NPV sama dengan 170.352.000 rupiah dikurangi 15.202.000 rupiah. NPV sama dengan 15,150. Nilai NPV positif sehingga layak untuk melakukan investasi usaha pembuatan lilin aroma dari Parijoto. Kesimpulan, berdasarkan analisis kelayakan investasi usaha pembuatan lilin aroma dari Parijoto. Untuk struktur organisasinya meliputi ada direktur, manajer, keuangan, dan SDM. Untuk keuangannya ada departemen produksi, untuk SDM-nya ada departemen riset dan kreatif, dan departemen pemasaran. Deskripsi pekerjaannya yang pertama ada direktur, yaitu bertugas untuk mengatur seluruh operasional suatu perusahaan, baik dari segi SDM maupun non-SDM, memilih, menetapkan pegawai tugas dari karyawan. Yang kedua ada manajer, yaitu bertugas mengelola bisnis dan memantau setiap harinya dalam produksi aromaware. Yang ketiga ada departemen keuangan, yaitu bertugas bertanggung jawab untuk masalah keuangan di seluruh sektor bisnis lilin aromaterapi dan mengatur keluarnya pengeluaran dari usaha tersebut. Yang keempat ada departemen SDM, yaitu bertugas merekrut dan memelihara pegawai yang berkualitas serta mengembangkan skill yang dimiliki oleh karyawan dengan melakukan pelatihan pada pegawainya. Selanjutnya ada departemen produksi, yaitu bertugas untuk memproduksi atau menciptakan lilin aromaterapi yang bisa untuk membantu customer dalam hal menenangkan pikiran, meredakan stres, dan membuat tidur nyenyak. Selanjutnya ada departemen pemasaran, yaitu bagian pemasaran ini bertugas untuk mempromosikan produk dan menjual produk mulai dari situs online maupun non-online atau secara langsung kepada konsumen. Yang terakhir ada departemen riset dan kreatif, yaitu bertugas mempelajari tren, karakteristik, dan permintaan konsumen produk dari aromaware. Nah, selanjutnya ini ada jadwal kegiatannya. Di bulan pertama ada persiapan yang ditanggung-jawabi oleh Nur Hayunisa. Yang kedua yaitu ada pembelian alat dan bahan. Di bulan pertama juga yang ditanggung-jawabi oleh Dinda Kurnia Chandra Dewi dan Arki Fatihatul Ihsan. Yang ketiga ada produksi. Di bulan kedua yang ditanggung-jawabi oleh Linda Ayu Sulistiawati, Alvina Widayanti, dan Muhammad Fahrial Ilham. Yang keempat ada uji kelayakan bisnis. Di bulan kedua juga yang ditanggung-jawabi oleh Arki Fatihatul Ihsan dan Alvina Widayanti. Untuk promosi dan pemasaran di bulan ketiga yang ditanggung-jawabi oleh Nur Hayunisa dan Linda Ayu Sulistiawati. Untuk evaluasi di bulan ketiga juga yang ditanggung-jawabi oleh Dinda Kurnia Chandra Dewi. Yang terakhir ada pelaporan di bulan keempat yang ditanggung-jawabi oleh Arki Fatihatul Ihsan dan Alvina Widayanti. Nah, untuk bentuk perusahaan ini kami termasuk badan usaha non-hukum perorangan aromaware karena pemilik hanya seorang, pendirian tidak memerlukan persyaratan khusus, bentuk organisasinya cukup dengan manajemen sederhana, modal tidak besar, dan tanggung jawab berada pada tangan pemilik, sehingga kami hanya membutuhkan izin untuk dapat menjalankan usaha. Dengan persetujuan adanya mekanisme pendaftaran perusahaan, tentu pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan, pengarahan, pengawasan, dan menciptakan iklim dunia usaha yang sehat, sehingga akan mampu memberikan jaminan kepastian kepada usaha kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, entah itu disengaja ataupun tidak, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.